berkoordinasi dengan pemerintahan Kabupaten Blora ya. Jadi kalau pemerintahan Kabupaten Blora itu berarti ada eksekutif dan legislatif. Ya, jadi hari ini juga kami selain dengan jajaran eksekutif, ada juga tim yang ke DPRD itu berkoordinasi dengan legislatif supaya ya seluruh komponen pemerintahan daerah ini solid ya untuk sama-sama kita mencegah memberantas korupsi. Nah tadi ya ada memang sekali lagi 5 hal yang kami koordinasikan dan evaluasi. Ya pertama itu namanya mesinnya namanya MCP ya, mesin pencegahan korupsi namanya MCP, Monitoring Center for Prevention. Itu menjagain ASN, jagain Pemda dari 8 area yang rawan ya. Jadi pengalaman dari KPK itu rawan di 8 area, mulai dari perencanaan APBD ya, bagaimana supaya tidak ada kong kali kong ya, supaya tidak ada ijon proyek dan lain-lain, pengaturan-pengaturan. Lalu di penganggaran APBD supaya APBD ini betul-betul dijagain ya. Lalu juga untuk pengadaan barang dan jasa. Nah tadi khusus pengadaan barang dan jasa kami memang mengingatkan terus ya supaya demikian banyak ini ya. Jadi kalau kita cek cukup banyak, ada ribuan paket yang dikerjakan oleh Pemkab Blora ya. Dan yang paling banyak itu memang dengan metode pengadaan langsung. Ya memang yang nggak otomatis kalau pengadaan langsung itu ada korupsi, tapi resiko korupsinya lebih meningkat. Kenapa? Karena kewenangan OPD itu sedemikian besar ya untuk menunjuk pemenang, untuk menentukan pemenang. Nah sehingga memang tadi kami ingatkan supaya kalau masih bisa paket itu nggak dipecah, kenapa harus dipecah ya, sehingga bisa untuk pengadaan langsung. Dan juga nanti siang karena memang sedemikian rawannya untuk sektor PBJ ya, ini kami juga akan fokuskan ya pencegahan korupsi sektor PBJ nanti siang. Di samping memang kami juga melihat sudah ada beberapa upaya oleh Pemda untuk meningkatkan, memperkuat sistem untuk mencegah korupsi di sektor PBJ ini ya. Itu memang beriringan, tapi tadi modus-modusnya juga terus berkembang ya. Lalu juga yang paling penting bagaimana tadi juga kami dorong supaya Pemkab terus memperkuat mesin utama namanya APIP atau inspektorat ya. Karena ternyata yang paling penting di inspektorat itu SDM-nya masih sangat terbatas ya. Cuma punya tadi kalau nggak salah 12 auditor dan 18 P2UPD. Nah itu memang sangat terbatas ya, di tengah harus ngawasin OPD, desa-desa, sekolah-sekolah, puskesmas, belum lagi melakukan pembinaan ya. Nah kuncinya memang ya bagaimana Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan juga termasuk DPRD ya terus memperkuat SDM APIP ini. Lalu juga area manajemen ASN ya, supaya tidak terus terjadi ya di daerah lain terjadi ya untuk jual beli jabatan dan lain-lain ya. Lalu juga pengelolaan BMD. Nah tadi yang disampaikan oleh Bu Wakil Bupati ya terkait dengan sertifikasi aset nih bagus nih ya. Blora tinggal sedikit lagi dari ribuan yang bidang asetnya ini, tanahnya tinggal kalau saya 31 yang belum bersertifikat. Kami harapkan kalau tahun ini bisa bersertifikat, ini bisa jadi salah satu Pemda yang 100% bersertifikat. Lalu juga untuk penertiban PSU itu Fasum Pasos ya, fasilitas sosial dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat. Lalu juga aset-aset yang dimanfaatkan, dikerjasamakan, kayak betul-betul perjanjiannya itu mengoptimalkan kepentingan Pemda dan di masa depan terlindungi ya aset-aset yang dikerjasamakan ini. Pak, kalau Nah, terkait itu ya aset ya, lalu juga untuk pajak ya nanti siang juga ya sama-sama nanti diundang wajib-wajib pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak ya. Nah sehingga kita harapkan mesin ini optimal, nanti terpotret ini mulai berjalan ya survei penilaian integritas
Ini cukup bagus ya, tahun 22 ke 23 kemarin ya dari 72 naik ke 77,6. Ini tadi kami berharap ini tren kenaikan ini dipertahankan. Naik kami sampaikan ke tamu wakil kawan khusus ya MCP dan SPI ya supaya SPI naik ke area terjaga di atas 78, harapannya bisa 79 atau 80 dan kami yakin itu bisa ya di tengah berbagai perbaikan yang dilakukan ya. Lalu juga tadi ya tindak lanjut LHP BPK ya, kenapa itu kami dorong karena yang menjadi temuan BPK itu adalah yang dijagain KPK di MCP ya, temuan terkait PBJ, temuan terkait hibah, temuan bahkan terkait pendapatan, terkait aset. Nah itu sebetulnya kalau MCP-nya betul-betul optimal ya harusnya temuan-temuan tadi ya bisa diminimalisir ya, dan juga termasuk ya rekomendasi KPK terkait dengan penertiban sektor galian C ya. Nah ternyata ya kami surprise juga ya, surat kami dari November 2003 ternyata belum diterima ya, padahal udah kami sampaikan Pak Sekda segera tindak lanjuti ya. Dan yang terakhir tadi terkait dengan pengamanan aset sendiri ya. Nah itu ya rekan-rekan yang kami harapkan sebetulnya nih Bu Wakil bukan cuma agenda tahunan, nih agenda anytime ya. Melalui MCP ini sebetulnya KPK memonitor setiap saat ya. Memonitor setiap saat, jadi kami bisa lihat di dashboard, wah ini perkembangannya masih seperti ini, wah ini ada kendala seperti ini. Nah itu bisa terus berkoordinasi dan juga dipantau gitu. Kalau terkait PL Pak atau pengadaan langsung, menunjukkan langsung atau pengadaan, itu apa biasanya yang sering jadi ladang korupsi gitu mungkin Pak? Dugaan korupsi seperti apa gitu mungkin? Nah tadi ya karena kontrolnya itu menjadi terbatas dia ya. Kalau lelang itu kan masih ada UKPBJ yang ya dia ngecek lagi dokumennya, dia cek lagi kecakapan vendornya, kemampuan vendornya. Nah jadi ada pihak lain selain perangkat daerah yang mengecek kembali ya proses ini. Nah kalau pengadaan langsung ini kan langsung antara calon penyedia dengan si OPD ya, sehingga potensi ya atau juga kerawanan korupsinya ini lebih besar ya. Apalagi juga beberapa pengalaman sebelumnya tadi ya, ini menjadi bagian untuk ya mecah-mecah proyek ya, karena batasnya kan 200 juta, kalau 200 juta ke bawah itu bisa dengan PL ya. Ya misalkan proyeknya ternyata misalkan 500 juta ya dipecah-pecah jadi 5 atau jadi 6 ya, sehingga nggak perlu dilelang ya, cukup dengan pengadaan langsung. Nah ini ya menjadi kerawanan tersendiri ya. Tapi bukan otomatis ada korupsi di situ, tapi kerawanan korupsinya meningkat. Kalau terkait galian saya sendiri, nah ini apa pertimbangan KPK gitu Pak? Nah, jadi pertimbangannya ya nomor 1 ya kelangsungan lingkungan hidup dan pembangunan ya. Jadi yang secara umum di Jawa Tengah ya, bukan hanya di Blora. Nah, ini ada beberapa usaha-usaha galian C yang nggak berizin ya. Nah, ini kan rawan ya, rawan terhadap keberlangsungan lingkungan. Di sisi lain juga Pemda beberapa itu ragu-ragu untuk mengut pajaknya ya. Nah, sehingga KPK berkoordinasi dengan ya Polda, dengan TNI dan juga Kejaksaan untuk sama-sama dibenahi ya. Ya memang harapannya seluruh pelaku usaha ini legal ya, punya perizinan, sehingga apa? Sehingga seimbang itu antara usaha ekstraktif yang memang resiko lingkungannya tinggi ya dengan kontrol pemerintah terhadap usaha ini, dan juga dampaknya terhadap ya pendapatan pajak daerah dan juga untuk usaha-usaha lainnya seperti itu. Pak, terkait untuk galian C tadi, tanggapannya dengan terkait galian C atau tanah ilegal yang digunakan
pembangunan daerah atau kantor APH itu. Nah tadi makanya kami mau dengar nih. Nah rupanya tadi belum ada ya paparan yang spesifik tentang tindak lanjut galian C di Blora. Nah jadi detailnya saya belum terlalu paham ya. Tapi kalau itu terjadi siapapun ya pihak ya baik itu masyarakat, apalagi kalau dia instansi pemerintah atau instansi negara ya, itu memang harusnya ya paham ya bahwa membeli atau menggunakan material galian C itu ya harus juga melakukan pengecekan ya apakah material tersebut ya bersumber dari pelaku usaha yang berizin atau legalitasnya jelas ya. Sehingga memang ini ya secara normatif aja ya memang aturan mainnya seperti itu ya, kecuali ya ada aturan yang mengecualikan itu. Nah saya belum tahu tuh kalau ada ya. Kalau soal tindak lanjut temuan BPK di Kabupaten Blora sendiri seperti apa? Nah tadi ya, menurut Pak Inspektur kalau tindak lanjutnya sudah 96,38. Nah, sudah 96% lebih ya. Cuma tadi ya message kami lebih kepada ya agar seluruh perangkat daerah itu semakin cermat ya. Kenapa? Karena seluruh aktivitasnya ya, seluruh pekerjaannya itu pada akhirnya akan diaudit ya. Akan diaudit dan auditor itu hasil dari auditnya itu akan ada dampaknya ya, apakah dampaknya secara administratif atau secara hukum ya. Makanya ya lebih cermat dan juga ya menghindari ya jangan sampai ada niat jahat di situ ya yang bisa berujung terhadap tindak pidana korupsi. Pak, ini kan ujung tombak di pemerintahan pemeriksaan itu kan ada di API. Karena sementara itu mesti ada API itu temuan-temuan itu masih banyak sekali. Karena ada beberapa yang luput dari temuan itu. Ya. Tanggapannya seperti apa? Nah itu ya makanya tadi ya ini harus berimbang ya antara SDM-nya ya, antara SDM-nya dan juga penganggarannya, sehingga ya kalau dengan kondisi seperti tadi ya cuma total 30 SDM-nya ya kemungkinan besarnya ya akan ada beberapa yang luput ya atau juga nggak kejangkau ya karena masih ada keterbatasan itu. Makanya tadi kami dorong diperkuat dulu supaya nanti nggak ada dalih lagi ya bahwa SDM kami kurang makanya ini belum tertangani, makanya ini belum ditindaklanjuti ya, ini belum tercover. Nah gitu. Pak, satu lagi Pak, sejauh saat ini pandangan dari KPK sendiri, Blora itu ada dugaan temuan atau clear bersih Pak? Apa itu? Blora sendiri ada dugaan temuan atau clear bersih? Nah kalau kami kan di bagian koordinasi ya. Kalau bagian koordinasi itu yang memastikan para pihak itu melaksanakan tugas fungsinya. Ya, tapi kalau tadi ya apakah mencari temuan atau lain-lain itu di bagian lain di KPK dan itu kami perlu koordinasi dulu tuh. Apakah terkait dengan kasus Parades sampai saat ini udah masuk Pak? Apa?